Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini bersama saya Idris Firmansyah, masih dalam berbincang dengan narasumber. Kali ini episode kita kedatangan seorang bintang tamu. Dia mempunyai keahlian supranatural, dalam tanda kutip orang yang spesial ya, bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Tidak jarang pula dia ini mencoba untuk memasuki dimensi makhluk tersebut, kemudian dia bisa untuk mengetahui latar belakang kenapa makhluk tersebut sampai mempunyai kisah-kisah dan riwayat seperti itu. Iya, mungkin tidak usah panjang lebar lagi, langsung saja nanti kita tanya-tanya gimana keseruan cerita dari Mbak Vela pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, saksikan Kembara Sunyi. Assalamualaikum Vela. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, ngomong-ngomong sibuk apa ini? Sibuk kuliah Mas, semester tua. Semester tua ya? Iya, semester tua. Amin. Ya. Amin, amin. Ya, ini Vela kan orang yang spesial. Dalam arti mempunyai kelebihan khusus daripada orang-orang yang lain gini ya, betul nggak? Iya. Ya, kira-kira ini mulai kapan Vela ini merasakan kelebihan ini gitu kan? Awal nyadarnya itu dari SMA sih Mas. Jadi tapi udah pekanya itu sebenarnya dari sebelum SMA. Jadi dari kecil itu mulai SD SMP itu sebenarnya sudah kayak ngerasa ada yang aneh gitu dengan interaksi sosial kayak. Tapi selalu kayak mungkin halusinasi atau mungkin hayalan gitu. Terus semakin menginjak SMA itu semakin semakin banyak interaksi dengan merekanya gitu. Jadi terus ada salah satu teman itu yang benar-benar mengatakan kalau emang kamu ini punya hal spesial, jangan dibantah lagi gitu. Terus akhirnya dari situ saya mencoba menerima, terus tanya ke mama, konsultasi, dan dari mama memang juga sudah mengatakan kalau emang seperti itu ya diterima gitu. Soalnya emang sudah lebih bisa dikatakan ke keturunan sih Mas. Jadi kayak keturunan dari nenek, uyut gitu emang udah bisa kayak gitu. Berarti mama juga bisa kayak gitu. Bisa dikatakan juga iya gitu. Oke. Dari kemampuan yang dimiliki Vela sendiri, kira-kira kan mungkin ya sudah banyak tentunya ya sudah banyak berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu. Kira-kira pengalaman yang paling menarik itu apa aja gitu, bisa diceritakan mungkin? Dari SMA itu setelah saya mencoba menerima itu ya Mas, kayak mungkin emang saya salah satu yang mungkin bisa melihat mereka gitu dalam tanda kutip. Terus saya mencoba menerima diri saya sendiri awalnya itu Mas. Soalnya kan bukan hal yang mudah juga untuk bisa menerima diri sendiri kalau emang saya bisa melihat lebih dari apa yang orang lain lihat gitu. Jadi awal menerima itu dari penerimaan diri sendiri itu dari SMA itu udah mulai banyak kejadian-kejadian gitu. Kayak pernah waktu itu pulang sekolah pulang sekolah saya sore ya Mas, hujan rintik-rintik gitu, bawa motor dan itu mendekati maghrib, azan, bukan ke azan sih, ke sholat maghrib gitu, pulang naik motor. Nah nggak sampai dari sekolah itu kayak ada yang gonceng di motor belakang, kan kerasa sih Mas, jelek gitu, terus goyak-goyak gitu, motornya tuh goyak-goyak. Nah terus apa ini, tapi kan udah jalan ya, nggak mungkin ada orang yang gandol jalan, wah gak enak ini.
terus jalan-jalan, tapi saya nggak berani ngeliat spion nih mas, soalnya takut kan, soalnya di jalan gerimis, rintik-rintik, takutnya licin atau apa jatuh gitu. Terus udah ngerasa sih kayak nggak enak itu, tapi berdoa aja bismillah, tapi bener sampai rumah langsung saya lari mas, lari ke rumah, teriak mama ada yang gandol aku di belakang aku gitu mas. Terus mama langsung keluar kan, ternyata itu anak kecil mas. Ternyata setelah dilihat mama itu dia nggak berani masuk rumahku sih mas, cuma di depan rumah itu jongkok dia mas, jongkok gitu, cowok dia tuh jongkok. Dari situ tuh ditanyain mama kamu siapa gitu, katanya mama apa sih, kayak bahasa Jawanya anak yang digugurin meninggal dibuang gitu loh mas. Nah itu dia itu pingin didoain sebenarnya, cuma minta doanya kita gitu loh, supaya bisa berproses ataupun tenang gitu loh. Pokoknya cuma minta doa dia. Setelah didoain itu kan sama mama, terus sama semuanya juga didoain Al-Fatihah, dia udah pergi hilang gitu. Ternyata emang tempatnya tuh kan di dekat sekolahku tuh, kalau mau pulang itu lihat kuburan sih mas, bukan lihat kuburannya tuh pinggir jalan, enggak, kuburannya tuh pinggir jalan, jadi setiap pulang itu mesti ngelewati sih mas jalan itu. Jadi rasanya di situ kayaknya sih dari situ, tapi dari rumah itu dari sekolah itu nggak ada apa-apa, ya pulang biasa, ya kayak biasa gitu mas. Terus di tengah jalan nggak jauh dari sekolah itu, ya itu motor itu goyak-goyak sendiri, goyak-goyak kayak ya namanya anak kecil ya mas, gandol itu ya apa ya, goyak-goyak gitu. Dari situ tuh udah mulai nggak enak gitu, udah satu selesai. Cuma waktu itu kan baru mulai penerimaan diri, jadi oke, penerimaan bahwa bisa ngelihat dari yang orang lain nggak lihat gitu mungkin. Dari setelah itu masih takut-takut. Terus setelah menginjak kuliah itu, sebelum kuliah itu ada lagi sih mas, SMA. Jadi waktu itu aku main ke rumah temanku. Rumah temanku di depan rumahnya itu bukan lahan ya, kebun pisang. Kebun pisangnya itu bawahnya dari rumahnya temanku tuh di depannya kebun pisang. Nah mendekati maghrib juga itu tuh pintu rumahnya kan dibuka. Nah aku tuh pas ngadep ke lahan pisang itu, lahan kebun pisang gitu. Di situ ada yang berdiri mas, yang paling aku takutin, pocong maksudnya. Pocong itu dia tuh bener-bener ngelihat ke arahku di pohon pisang itu, ngelihat ke arahku, dan bener-bener kayak ngelihat yang ya mas, mantengin gitu loh mas, bukan mata, enggak melotot, kayak ngelihat ke aku yang benar-benar serius, cuma ke aku doang gitu loh mas. Rasanya itu kayak jerep gitu. Dan itu tuh paling yang aku takutin dari semua sosok yang pernah aku lihat, itu aja yang benar-benar yang takutin, itu yang poci itu. Gak berani nyebut sampai sekarang pun, kalau nyebut pocong itu sebenarnya takut sih mas, pasti nyebutnya selalu ke poci atau ke apa gitu. Soalnya emang penampakannya tuh kalau tuh benar-benar mas ya, pakai ya kayak ya itu, terus terus atasnya kan terus wajahnya tuh kadang itu hitam dan kadang itu malah kelihatan hitam yang bener-bener. Terus kalau yang ini kayaknya tuh kotor semua gitu. Nah yang lihat pocong itu mas ya, dia tuh bener-bener melihat ke arahku, lihat ke arahku tuh mungkin dia juga sebenarnya dia tuh cuma mungkin ya mas ya ngelihat, cuma nampakin biasa gitu. Cuma dia tuh juga nggak tahu kalau aku tuh bisa ngelihat ke dia, dan aku pun juga kaget ngelihat ke dia. Jadi kayak sama kaget, tapi dia tuh lebih ke kayak bukan nantang sih, kayak anak ini berani gitu loh ngelihat. Jadi kan aku kan ngelihat terus kan ya, lihat terus bener-bener dia itu berdiri, wajahnya tuh seingatku tuh hitam. Cuma emang dari bentukannya itu sudah menakutkan sih mas. Kayak kalau aku sih menakutkan sih ya. Putih ya putih sih, cuma kainnya tuh nggak kotor banget sih, cuma putih gitu. Terus matanya tuh ngeliat ke aku tapi nggak melotot mas, cuma fokus ke aku aja, terus lama-lama kok kayaknya semakin dekat, bukan loncat ya, cuma dia tuh kayak deket gitu, tapi nggak loncat mas. Nggak loncat, akhirnya aku kan megang ke temanku satunya lagi, bukan ke teman sih, senior kakak kelas lah, pegang, kak udah nggak usah dilihat gitu. Cuma dia tuh nggak ngeliat, cuma dia peka gitu loh, nggak ngeliat tapi peka. Terus jangan istighfar, langsung udah hilang sih dia setelah maghrib. Cuma sampai traumanya tuh sampai kebawa ke rumah mas. Jadi kan waktu itu aku untung aja itu pulang itu sama temanku, jadi di jalan itu ya parno juga, takutnya dia ngintil atau apa gitu kan. Biasanya kalau
yang jahil-jahil gitu ngintil mas. Apalagi kalau yang nggak tahu dia ngapain juga di situ, atau mungkin rumahnya di situ juga nggak tahu. Tapi biasanya tuh kalau dia suka atau dia udah gitu ngintil biasanya, yang malesnya itu gitu sih mas. Kemudian ini kan SMA, menginjak kuliah mungkin. Nah kalau yang di kuliah itu malah lebih banyak lagi mas, benar-benar kayak mulai kayak diteror, bisa dibilang diteror juga sih selama kuliah itu, tapi nggak diteror yang buruk juga, cuma sering dilihatin gitu aja. Yang pertama itu waktu latihan, jadi kan aku ikut kayak salah satu UKM di kampus gitu ya mas, UKM. Nah latihannya tuh kan setiap malam, setiap malam, soalnya kan kalau sore itu kan biasanya masih ada yang kelas, jadi setiap malam gitu mas ya latihan. Latihan. Nah waktu tuh suatu hari itu kita latihan, dan itu kebetulan aku tuh nggak pulang ke rumah. Biasanya setiap latihan itu selalu pulang ke rumah dulu sama temenku, soalnya emang waktu itu kelasnya udah sampai sore dan jadwal latihannya itu selesai maghrib pas, jadi kita nggak ada waktu buat pulang. Akhirnya cuma berhenti, cuma break makan doang gitu, sama sholat maghrib latihan. Nah latihan sampai 2 jaman lah, terus sekitar jam 9 setengah 10-an malam itu kayak kalau habis latihan itu kayak duduk melingkar. Iya latihan teater kan, UKM teater gitu ya mas ya, kayak latihan UKM teater gitu, mau pentas sebenarnya sih mas waktu itu. Jadi kayak latihan gitu, terus kita duduk melingkar mas, kayak duduk melingkar itu kayak evaluasi gitu loh, kita sama latihan itu kurang apa aja, terus mungkin ada masukan dari yang lain gitu. Nah duduk melingkar itu mungkin posisiku tuh lagi capek lah pokoknya. Nah di belakang kampusku itu kan ada kayak lahan kosong gitu sih mas, lahan kosong berdekatan sama perumahan sebenarnya, tapi lahan kosong. Nah aku tuh ngelihat ke arah lahan kosong itu mas, nggak ngelamun juga sih sebenarnya, soalnya aku tuh dengar apa yang dikatain orang-orang, anak teman-teman yang lain sama senior juga dengar, tapi ngeliat ke sana itu kayak ada yang jalan gitu mas, jalan sosok yang jalan, tapi nggak ada kepalanya. Jadi buntung mas, jadi cuma segret gini, cuma badannya doang. Dan ternyata tuh kepalanya tuh di mana mas, dibopong apa sih, dipegang ya, dibawa di samping gini, dibawa di gini, terus dia tuh jalan gini. Herannya aku tuh kok bisa dia tuh jalannya tuh tahu ke arahku gitu loh mas. Atau mungkin waktu tuh dia juga nggak tahu ya kalau aku tuh bisa ngeliat ke dia. Jadi dia tuh jalan mas, bener-bener jalan. Aku tuh kaget mas, kepalanya kemana nih awalnya itu loh, kok gak ada, cuma buntung gini. Dia tuh cowok, sosoknya tuh cowok, ternyata itu cowok. Terus setelah tak jelas dia deket, dia lihat kepalanya tuh di sini mas, di sini jalan cowok. Kepalanya tuh anehnya tuh si mukanya itu bener-bener kayak orang yang hidup gitu loh mas, maksudnya tapi kepalanya dia jalan sendiri mas, jalan sendiri ke arahku. Lama-lama semakin dekat, mungkin kurang 10 langkah mungkin ya. Udah hampir tempatku, langsung aku sadar lagi mas, maksudnya langsung baca doa gitu, langsung hilang lagi dia. Aku nggak tahu kalau mungkin dia ngedeket itu mungkin akan gimana, aku nggak tahu. Cuma dia tuh makin dekat gitu, terus udah hilang. Aku nggak tahu dia deket itu kenapa gitu. Terus nah iseng-iseng kan sampai rumah itu, aku masih habis sampai rumah selesai latihan itu, mandi bersih-bersih, aku tuh bukan bayangin ya, mikirin sosok itu siapa sih, aku gini kenapa kok nampakin ke aku gitu. Dan dengan waktu itu benar-benar sosok itu yang salah satu sosok yang terserem yang pernah aku lihat sih mas. Soalnya yang anehnya tuh dia bisa jalan tapi kepalanya dibopong, maksudnya dipegang gini, ini kepalanya gini, dipegang gini. Kok bisa itu, hanya dia jalan ke arahku, tapi mukanya tuh ya muka biasa sih, datar gitu aku melihat. Terus setelah aku sampai rumah diem di kamar itu, aku kayak mungkin bayangin sosok itu. Terus akhirnya malah masuk ke ininya dia, ke kilas baliknya dia. Jadi kayak ternyata itu tempat latihan yang kita pakai itu biasanya yang lihat ke lahan kosong itu, ternyata dulu itu tempat pembuangan mayat sih mas. Jadi kayak waktu zaman kolonial atau zaman apa gitu ya mas ya, itu tempat pembuangan mayat pribumi di situ tuh. Dan ya bentuknya bermacam-macam, ternyata ada yang cuma kepalanya aja yang gitu tapi dibuang di situ. Terus ada yang
berdarah-darah, terus yang ditusuk di mana-mana gitu, bener-bener tempat pembuangan mayat gitu, bener-bener kayak gila sampai segini ya, ternyata kayak bener-bener ngelihat zaman kolonial itu segini parahnya gitu Mas. Bener-bener ngerasa kan waktu itu kan sama si kepala buntung ini dikasih memorinya dia waktu masih hidup. Jadi kayak ternyata dia itu ya orang pribumi biasa, cuma kalau nggak salah sih aku seingatku itu dia itu ini sih Mas, ngelawan sama tentara kolonial gitu, terus bacok apa sih ya, dibacok serat gitu langsung sekali langsung putus. Dan itu dia tuh juga nggak ingat awalnya dia antara hidupnya dia sama matinya dia itu. Pokoknya bener-bener jaraknya tuh cuma jerep gitu, langsung dia ngelawan ya langsung dijerep gitu loh Mas. Jadi kayak mungkin dia tuh nunjukin dia masih di sana itu masih belum ikhlas, mungkin masih belum ikhlas nerima dirinya sendiri kalau emang dia tuh udah jadi seperti itu gitu. Gitu sih Mas, itu salah satunya. Terus terus yang waktu di kampus lagi Mas, yang masih ada kaitannya sama latihan itu, tapi ini lebih sering lagi sih Mas. Jadi setiap latihan itu selalu ada yang ngeliatin. Latihan teater itu Mas, selalu ada yang ngeliatin itu sosok maksudnya. Tapi dia itu di belakang gedung, bukan di belakang gedung ya, iya sih di belakang gedung itu kan ada 3 lantai, kayak di balkon belakang gedung itu loh Mas. Di belakang gedung itu terus ada tempat latihanku. Nah itu kan ada gedungnya tuh 3 lantai gitu. Nah di balkon belakang itu dia tuh mesti selalu di situ, di antara lantai 3 sampai atau lantai 2. Tapi itu lebih sering dari 3. Jadi setiap kita latihan itu dia tuh selalu jalan mondar-mandir dari sana, ngelihat gitu, kayak setiap ada orang latihan tuh dia selalu lihat. Dia tuh jalan selalu muter-muter di situ. Cuma dia tuh baik Mas sosoknya, maksudnya nggak ganggu, cuma ngelihat gitu ya, mungkin karena ada hiburan buat dia, biasanya kan sepi gitu, rame dia ngelihat gitu. Dan kebetulan emang waktu itu aku selalu ngeliat ke arah kesana sih, kayak selalu ada yang ngeliatin, dan ternyata benar dia tuh sosoknya tuh noni Belanda Mas. Dia tuh pakai baju ala-ala bangsawan Belanda gitu Mas, pakai gaunnya tuh panjang, berenda, dan gaunnya tuh emang kelihatan banget sih kalau dia tuh orang berada gitu, bangsawan zaman dulu. Cantik waktu ditunjukin ke aku, dan selalu dia nunjukin wujudnya ke aku, mesti selalu cantik. Rambutnya itu kalau nggak panjang digerai, kayaknya masih muda sih Mas, sekitar umur 18-an. Dan waktu itu aku pernah dikasih nama sama dia, namanya tuh kalau nggak salah Anastasia, namanya Anastasia, 18 tahun. Dia tuh pakai baju putih, dia wujudnya yang ditunjukin sih cantik sih, putih gitu, terus pakai baju bangsawan gitu, terus ya sempet sih kayak mau, kamu mau ikut aku gitu, aku juga mau bilang ke dia gitu, dia nggak mau, dia mau tetap tinggal di situ gitu. Ternyata itu setelah aku interaksi, terus dia tuh kayak ngasihkan memorinya dia sama hidup ke aku gitu, kayak jadi kan bisa ngelihat gitu ya. Ternyata dia itu ini Mas, dilecehkan dulu, sama, aku nggak tahu ya, dia tuh dilecehkan sama tentara Jepang atau sama tentaranya sendiri. Pokoknya pakai baju tentara gitu dia itu. Terus dilecehkan, dia orang bangsawan sih, maksudnya orang bukan bangsawan ya, berada gitu loh di zamannya, berada pakai cantik juga gitu, terus lemah lembut, cantik pokoknya dia tuh pembawaannya, wujudnya ditunjukinnya itu cantik gitu. Anggun juga dilecehkan, dia nggak terima, dilecehkan, dia memberontak, dibunuh. Dan dibunuh tuh dia masih dilecehkan. Habis dibunuh masih dilecehkan? Iya, dia dibunuh tuh masih dilecehkan. Jadi benar-benar dia tuh di dirinya tuh yang aku rasain tuh kayak dendam yang sumat. Iya, kayak dendam yang benar-benar dendam yang benar-benar dia tuh benci banget gitu loh Mas. Makanya sampai sekarang dia belum bisa berproses gitu. Istilahnya kan belum bisa berproses gitu. Jadi dia tuh ternyata di dalam dirinya tuh masih ada kayak hal yang diganjelin di hidup ini gitu loh. Kalau mungkin dia masih belum ikhlas istilahnya Mas. Kalau belum ikhlas itu
ya mungkin masih nyangkut gitu sih istilahnya. Ya dia kan istilahnya sih nyangkut ya Mas ya, cuma aku nggak tahu sih wujudnya dia terakhir meninggal gimana, soalnya yang dia nunjukin memorinya ke aku tuh yang baik, yang cantik gitu. Soalnya biasanya tuh berubah lagi kalau wujudnya yang jeleknya gitu kan, ada wujud yang baik sama jelek biasanya kayak gitu Mas gitu. Dan yang ditunjukin alhamdulillah yang cantik sih, dia tuh cantik Mas, putih gitu, bener-bener rambutnya tuh panjang gitu ya, jalan iya di ternyata dia emang tempatnya di situ. Aku nggak tahu atau mungkin di situ dulu tuh dia di terakhir meninggal atau gimana, pokoknya dia tetap di situ aja di belakang gedung itu. Di belakangnya dia kalau nggak di lantai 3 di lantai 2 gitu, selalu di situ mondar mandir gitu. Gaunnya bagus banget, berenda gitu, bagus pokoknya. Gitu sih Mas. Iya, ini satu lagi Mas. Nah waktu itu kan aku pernah ya Mas ya, bukan diklat sih, iya sih diklat sih, kayak diklat UKM gitu ya Mas ya, sampai malam di kampus. Soalnya kan emang acaranya malam juga. Terus di sana itu di kampus itu kan ada beringin Mas ya, beringin yang ruwimbun banget, dan itu tuh nggak pernah dipotong dari dulu. Emang kayaknya sih udah lama banget sih Mas, soalnya emang dia tuh bentuknya tuh besar banget dan kayaknya nggak pernah dipotong atau apa gitu juga nggak tahu. Nah sekitar jam 1 atau jam 2 malam gitu kan kayak kumpul tapi kayak aku tuh masih agak menjauh gitu, soalnya aku tuh cari angin Mas ceritanya tuh, sumuk kan, angin sama temanku, tapi satu lagi cewek agak jauh. Terus duduk di pohon, nggak di pohon beringin pasti, duduk ke hadap pohon beringin. Nah di depannya beringin itu ada gedung kuliah gitu Mas. Nah duduk sih cerita gitu sama teman-temanku gini. Terus nggak lama itu Mas, ada yang lewat di atas kepalaku, bukan di atas juga sih, kayak di atas pas gitu loh Mas, bener-bener kayak mungkin jaraknya cuma 5 jengkal dari kepalaku doang. Iya deket banget dia tuh, jadi kayak bener-bener kelihatan gitu dia lewat gitu, surut gitu putih. Aku tanya temanku gini, kamu lihat nggak ada yang lewat? Nggak lihat siapa, dia bilang gitu. Oh ya udah, aku cuma bilang gitu. Ternyata Tante Kunti. Iya Tante Kun Mas, untungnya itu nggak kedengaran suara ketawanya Mas. Kalau ketawanya tuh melengking banget dan bener-bener nakutin gitu loh Mas. Dan dia tuh ternyata tuh emang rumahnya itu setelah tak lihat itu dari pohon beringin kan, depannya kan ada gedung sih Mas. Nah dia tuh selalu di gedung depannya beringin itu. Jadi kayak di beringin itu cuma kayak main-main, ongkang-ongkang duduk, ongkang-ongkang gitu loh Mas. Kayaknya kan dia suka di gerak-gerakin gitu di atas gitu. Terus nanti kalau ada yang pas dia iseng gitu dilempar apa gitu. Sebenarnya teman-temanku tuh sering ngerasa sih kayak ada yang jatuh, tapi apa gitu, ternyata emang Tante Kun itu iya jahil. Dia kalau entah malam atau apa gitu dia selalu ke gedung itu, mungkin dia tempatnya emang di situ, cuma di sana tuh main gitu sih. Nah lanjut dari cerita itu Mas, gak besoknya sih, beberapa hari kemudian itu kan aku ada rapat orkem lah Mas, kayak organisasi kemahasiswaan gitu. Nah gedung orkemku itu kan seberangan sama beringin, tapi beda gedung sama yang ditempati Tante Kun itu. Seberangan di lantai 3 juga, di lantai 3. Nah gak lama kemudian gitu aku rapat jalan-jalan. Sebelum rapat sih Mas itu, jadi sebelum rapat itu nunggu teman-teman yang lain datang. Aku tuh kayak ngisis gitu di depan, kipas main HP juga gitu. Nah di gedung seberang itu aku lihat ada yang jalan warna putih jalan, tapi rambutnya panjang digeret. Nah siapa ini, gak mungkin ada yang jalan, ada kuliah jam segini aku gini, soalnya waktu itu sore sih Mas, soalnya biasanya kalau sore itu kampusku tuh break transisi. Iya baru ada lagi tuh malam gitu habis maghrib. Nah ternyata itu setelah tak amati, maksudnya setelah aku lihat fokus itu si Tante Kun itu, ternyata dia tuh emang bener tempatnya di sana tuh. Cuma gak tahu dia kenapa kok sering diberingin. Gak mungkin kalau waktunya aktivitas dia diberingin ya Mas. Kalau waktu, soalnya kan dia gak suka ini sih Mas, rame-rame gitu sih Mas. Jadi kayak kalau sore malam gitu dia di situ gitu jalan-jalan gitu. Nah ada satu cerita lagi nih Mas yang bener-bener kayak berkesan gitu buatku. Waktu itu kan temanku tuh bercerita Mas, cerita gitu, temenku itu
meninggal mas, bunuh diri. Ada suatu kejadian yang buat dia tuh benar-benar apa ya namanya, memutuskan bunuh diri, benar-benar tragis gitu mas, bunuh diri di kosnya, di kos mereka sih sebenarnya tuh mas. Jadi soalnya dia itu ngekos berdua gitu sama temanku. Nah dia itu bunuh diri di sana, dan waktu itu pas temanku itu nggak ada keluar sih mas. Nah si temanku ini kan cerita kan mas ya ke aku, dan posisinya tuh pas di kampus. Di kampus ya namanya cewek mas ya, kalau ketemu pasti kerumpi ngobrol, cerita. Nah temanku tuh cerita H+2 setelah dia meninggal gitu, dia tuh istilahnya tuh kayak curhat gitu loh mas, kayak sebenarnya tuh shock, dia tuh masih belum bisa terima kok bisa si temannya ini tuh secepat ini memutuskan bunuh diri gitu loh. Maksudnya kayak masalah apa sih yang nggak bisa diselesaikan sampai dia tuh bisa apa sih sependek ini gitu loh. Iya pemikirannya gitu. Nah sudah. Nah ada adik tingkat juga sih mas waktu itu. Jadi kayak cerita gitu, nunggu rapat itu sebenarnya. Jadi cerita, nah gak lama itu mas sosoknya yang diceritain itu datang mas, datang sampai depan pintu pintu sekretariat orkomku sih mas. Jadi dia nggak bisa masuk, cuma dia datang depan pintu itu. Nah si adik tingkatku ini kan dia tuh peka mas, dia peka tapi nggak bisa ngelihat, peka gitu. Mbak, kayak aku nggak ngerasanya ada yang aneh gitu. Terus tapi teman-teman yang lainnya tuh udah ngerasa gini, Hera apa namanya, bulu kuduku lo merinding datang tak sampai ditunjukin tuh benar-benar berdiri mas, bulu kuduknya itu semuanya itu ada sekitar 8 orang itu, ada cowoknya juga, dan itu cowok itu juga ngerasa. Tapi sebelum itu tuh aku udah tahu kalau emang si dia tuh datang mas depan pintu. Apa namanya mungkin dia terpanggil juga, soalnya kan waktu itu masih H+2 setelah dia nggak ada. Terus dan mungkin dia tuh terpanggil juga cerita kita gitu, jadi dia datang dan mungkin ada juga yang pengen disampaikan gitu. Tapi waktu itu aku nggak bisa komunikasi sama dia mas, soalnya posisi si adik tingkatku ini kan kayak istilahnya apa ya, nahan gitu mas, nahan kayak mungkin si ini tuh mau masuk atau apa gitu ya. Tapi dia ini yang si adik tingkatku ini nggak mau. Ya itu udah sampai sini mas waktu itu, dia nahannya tuh tinggal kalau udah dia nggak ditahan itu udah masuk. Terus aku bilang jangan, akhirnya didoain semua mas, semua didoain, yang cowok-cowoknya itu juga doain, ambil minum juga kan, doa bareng-bareng. Itu lumayan lama sih mas, sampai si adik tingkatku ini benar-benar normal gitu, lumayan lama gitu. Soalnya emang udah yang bawah dari pinggang ke bawah ini udah kaku semua mas, tangan ini udah kaku, cuma tinggal kayak ininya dia sampai ke atas ini yang masih dirinya dia, cuma tangannya ini udah kaku, bener-bener apa ya, kaku yang nggak bisa digerakin gitu loh mas. Jangan jadi ada yang megangi kakinya, dipijetin biar nggak kaku, tangannya ini kan juga kayak gini terus gitu mas, kayak pokoknya kaku gitu, dilusin diberdoa semua gitu mas. Dan aku juga berdoa dan aku bilang ke si sosoknya itu tuh jangan kesini gitu, maksudnya suruh pergi gitu, dan dia jangan masuk sekarang gitu, kalau pengen nyampein sesuatu nanti aja, aku bilang gitu. Nanti aja. Dia pergi mas, tapi setelah ya kita semua baca doa, soalnya emang agak bebal sih mas, bukan bebal ya, susah gitu mas, soalnya kan baru. Setelah itu dia tapi nggak lama kemudian gitu si temanku ini katanya ya, selama di kosnya itu dia kan setelah di kos itu pindah mas ya, dia berisi barang aja nggak berani. Dan setelah kejadian itu kan ditutup kan ya, dia tuh masih sering ngerasa itu kayak si temannya itu yang meninggal itu masih ada barang sama dia juga. Jadi kayak dia kemana-mana gitu tuh dia kayak ada yang ngikutin gitu mas gitu, ada yang ngikutin. Tapi dia aman sih mas, dia nggak pernah kemasukan sih, soalnya emang dia tuh orangnya rasional sih mas, dia percaya tapi dia tuh rasional gitu sih mas. Itu benar-benar berkesan banget. Oke Vela, dari pengalaman dan apa yang kamu punya saat ini gitu, kira-kira kamu mendapatkan hikmah apa sih dari keistimewaanmu ini sih? Hikmahnya itu yang pertama mas ya, lebih bersyukur sih mas. Jadi dari beberapa interaksi dari mereka itu, terus mereka ngasih memorinya mereka selama hidup, atau memorinya dia pas mau meninggal atau apa gitu tuh,
kayak lebih apa ya Mas ya, mensyukuri hidup gitu, kayak ada haluan-haluannya gitu loh. Kalau segala tindakan yang dilakuin itu selalu ada akibatnya, itu akibat yang timbul. Jadi kalau kamu ngelakuin baik, pasti akibatnya juga akan baik. Kalau buruk, akibatnya juga buruk gitu sih Mas. Jadi kayak apa namanya, lebih hidupnya tuh lebih kayak bersyukur gitu loh, bersyukur gitu dari cita-citanya mereka yang banyak gitu juga. Terus yang kedua itu yang pasti itu lebih berani sih Mas. Dulu tuh aku orangnya tuh penakut sekali Mas. Kalau setelah lihat kayak film hantu gitu aja Mas ya, mau ke kamar mandi aja minta antar. Selalu itu Mas, minta antar ke mama atau ayah gitu, saking nggak beraninya. Terus semenjak SMA itu yang mulai penerimaan diri, oke, emang aku harus nerima gitu loh Mas. Kayak semakin dibantah tetap aja kelihatan gitu. Akhirnya aku nerima, dari itu tuh mulai berani sih Mas. Soalnya kan udah banyak melihat yang sosok-sosok yang kayak gitu. Cuma yang paling nggak sukanya tuh kalau emang kadang dia mau ngeliatin pas dia ngagetin sih Mas. Jadi kayak sama kayak naik motor gitu ya, naik motor gitu, terus tiba-tiba ada yang nyebrang seret gitu, kan itu kan bikin kaget sih Mas. Terus kadang gitu yang gandol gitu juga bikin kaget gitu. Itu yang paling ngeselin sih Mas, asli itu ngeselin ya. Luar biasa sekali hikmah yang bisa kita petik ya, mulai dari rasa syukur sampai tambah berani. Ini kalau boleh tahu gini ya, Fel ya. Kira-kira kamu kan mempunyai kelebihan ini. Iya. Kira-kira di sini mereka ada nggak sosok-sosok itu? Di sekitar sini. Di sini. Ya. Ada sih Mas. Ada. Nggak apa-apa disebutin, boleh nggak disebutin? Boleh. Di apa namanya? Ada dia salah satu putri, bukan satu, emang dia putri kerajaan. Aku lupa dia pernah cerita waktu itu kerajaan mana gitu. Di mana tempatnya? Di yang saya tempat ini sebenarnya tempatnya dia. Oh iya. Dua sebenarnya Mas, satunya lagi di samping saya ada kursi sebelah sini. Ini sebenarnya tempatnya dia. Cuma yang satunya tuh yang tempat ini nih kadang itu jarang ditempati, tapi yang ini yang selalu ditempati gitu. Setiap malam apa gitu Mas, aku lupa. Kadang dia juga gak selalu di sini sih, cuma sering kesini gitu. Mungkin ciri-cirinya putri. Cantik dia, putri kerajaan dia Mas. Aku lupa kerajaan mana gitu namanya itu. Mungkin namanya jangan disebutin ya Mas. Nanti itu cantik Mas. Masih keturunan Majapahit sih Mas. Tapi bukan dari Majapahit, tapi masih keturunan gitu. Itu putri bukan bangsa kerajaan dia Mas. Tapi udah lama ya di sini? Udah lama sih, semenjak ada payung ini sih. Oh iya. Gitu sih, ada payung ini tuh dia di sini gitu. Dan dia juga mungkin suka ya, soalnya kan keluargaku juga banyak yang cewek kan Mas. Jadi aku nyaman, sama nyaman gitu, cewek-cewek gitu. Tapi Vela dan keluarga istilahnya itu nggak masalah ya dengan kehadirannya dia gitu ya? Gak masalah sih Mas, soalnya dia emang gak ganggu sih Mas. Cuma mungkin dia ingin ikut aja ke kita, ke keluarga kita gitu. Udah gitu aja. Cuma kita juga nggak pernah ngasih apa-apa sih ya. Kalau emang dia mau kesini ya udah kesini gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Iya, nggak ganggu dia Mas. Baik kok dia. Vela, terima kasih, luar biasa sekali pengalamannya yang sudah diberikan kepada Kembara Sunyi ini. Mudah-mudahan di luar sana orang-orang yang mempunyai kelebihan, bisa dibilang ya orang yang luar biasa lah ya, bisa istilahnya itu pede lah, tidak minder lagi ya, untuk berinteraksi dengan teman-teman, kemudian dengan makhluk tersebut gitu loh. Ya mudah-mudahan bisa banyak lagi ambil hikmahnya dalam wawancara kita kepada malam hari ini. Terima kasih Vela, yang seperti itu, tetap semangat. Terima kasih Mas Singgi.